Lalu kita juga bisa save ya, save ke bagian PNG, JPG dan sebagainya. Nah, itu teman-teman, itu adalah sedikit pengenalan teman-temannya, sedikit intermezzo mengenai Canva itu sendiri. Nah, sebentar lagi kita akan coba bahas lebih dalam lagi, lebih luas lagi tentang Canva di aplikasinya langsung teman-teman seperti itu. Nah, oke. Jadi kita langsung pindah aja ya teman-teman, pindah ke Canva-nya. Nah, ya teman-teman, ini adalah aplikasi Canva, teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja di Google ya, klik aja di Google canva.com. Nanti akan diarahkan ke dalam canva.com ini, teman-teman. Nah, ini untuk versi website, teman-teman. Untuk versi mobilenya, teman-teman silakan buka di web di HP teman-teman semua, entah itu iOS, apa itu Android, bebas di sana sama-sama ada gitu ya. Ini untuk tampilan websitenya, teman-teman. Untuk tampilannya insya Allah sama ya teman-teman, insya Allah sama, dan juga penggunanya juga insya Allah sama, antara yang website sama yang mobile insya Allah sama-sama bisa kita gunakan gitu. Nah ini teman-teman. Nah ini adalah tampilan awal atau UI, user interface, ketika kita pertama kali membuka yang namanya Canva, teman-teman. Sebentar saya coba keluar. Nah kalau teman-teman semua belum login, pertama kali teman-teman akan diarahkan ke bagian login, teman-teman. Ketika teman-teman semua buka canva.com, lalu teman-teman nanti akan disuruh login seperti ini, canva.com. Nah, ini adalah tampilan awalnya, teman-teman. Tampilan awal ketika teman-teman semua belum login. Nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sekiranya mungkin belum memiliki akun Canva, bisa ke daftar lebih dahulu. Di sini ada daftar, teman-teman. Silakan daftar. Lalu bisa pakai email, bisa pakai Google, bisa pakai Facebook, dan juga pakai cara lain juga bisa, teman-teman. Kalau teman-teman semua sudah punya akun Canva, silakan bisa masuk aja ke sini, saya biasanya pakai Google. Nah, nanti akan otomatis masuk ke dalam tampilan Canva seperti ini. Nah, ini adalah tampilan awalnya, teman-teman. Tampilan awal ketika teman-teman semua membuka Canva-nya, ketika teman-teman semua selesai login, tampilan user interface-nya akan seperti ini. Nah, ini menurut saya pribadi sangat-sangat user friendly, teman-teman. Sangat clean, sangat bersih, sangat mudah banget, nggak banyak nggak rame gitu ya kelihatannya ya, enak dipandang gitu. Nah, ini tampilannya, teman-teman, user interface-nya. Ini banyak banget teman-teman yang bisa teman-teman semua edit. Nah, ini adalah kalau desain terakhir ini adalah desain-desain yang udah kita pernah kerjakan gitu ya. Nah, ini desain terakhir, ada desain terakhir kita kerjakan. Nah, di sini teman-teman bisa cari aja nih. Bisa cari misalnya teman-teman mau buat ucapan Idul Fitri nih di bagian telusuri nih. Nah, teman-teman tinggal buat aja ucapan Idul Fitri misalnya. Tinggal klik enter aja. Nah, nanti akan banyak sekali muncul desain-desain, template-template ucapan Idul Fitri ini, banyak banget teman-teman. Nah, teman-teman tinggal pilih aja ya, teman-teman tinggal pilih aja, lalu tinggal teman-teman edit sendiri. Nah, kalau ada yang kayak gini teman-teman, ada yang tulisan seperti ini, Pro seperti ini. Nah, itu berarti teman-teman harus menggunakan Canva Pro, teman-teman. Kalau ada tulisan seperti ini. Nah, kalau teman-teman gunakan Canva Free nggak bisa gitu. Jadi teman-teman harus menggunakan Canva Pro untuk menggunakan template yang seperti ini. Nah, ini ada tulisan Pro. Jadi teman-teman wajib menggunakan namanya Canva Pro gitu. Nah, itu salah satu perbedaan Canva Pro dengan Canva Free. Tapi menurut saya ini bagus-bagus banget ya, yang free aja udah bagus banget gitu. Jadi cukup banget lah buat teman-teman kalau misalnya membuat sebuah desain di dalamnya. Kalau udah teman-teman misalnya mau pilih desain nih, pilih desain ini nih, ya kita tinggal klik aja, kita tinggal sesuaikan template aja nih. Nah, lalu akan muncul di sini template-template yang sudah kita pilih tadi. Teman-teman tinggal ubah aja tulisannya di sini, tinggal double klik misalnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Misalnya ini tulis aja Dimas sekeluarga misalnya. Terus fontnya juga bisa diubah ini. Fontnya ini banyak banget fontnya. Nah, saya katakan tadi kalau ada kayak gini tulisan logo mahkota seperti ini, itu kita harus menggunakan Canva Pro, teman-teman. Kalau teman-teman gunakan Canva Free, nggak bisa gunakan font yang seperti ini.
gitu. Ada kayak apa namanya ini, logo mahkota ini ya. Nah, itu teman-teman wajib menggunakan yang namanya Canva Pro untuk bisa menggunakan font ini. Gitu. Jadi ada beberapa elemen, salah satunya adalah font ini ya, yang memang nggak bisa kita gunakan di Canva Free. Kita harus gunakan yang namanya Canva Pro, teman-teman, seperti itu. Nah ini teman-teman kita tinggal ubah aja, misalnya pakai yang ini ya, tinggal klik aja. Ini secara otomatis akan berubah, teman-teman, buat desainnya ini, buat apa namanya, fontnya. Nah, terus ukurannya juga bisa diubah. Nah, ini bisa kita ubah ukurannya. Lalu warnanya juga kita bisa ubah di sini, banyak banget contoh warna. Tinggal ubah aja warna-warnanya. Terus gambarnya ini misalnya foto ya, misalnya teman-teman ada foto nih di bagian unggahan. Di bagian unggahan ini teman-teman misalnya ada foto, tinggal gunakan aja fotonya, tinggal kita klik, kita pindah aja ke sini. Nah, ini teman-teman, itu salah satu kemudahan Canva, teman-teman. Teman-teman tinggal unggah aja di sini, unggah file, misalnya teman-teman ada file ya, ada file gitu ya, misalnya ini. Kita tinggal unggah aja, teman-teman. Tinggal tunggu aja filenya. Nanti kalau udah selesai nih ya, misalnya udah selesai nih, nah teman-teman tinggal klik aja, tahan, drag, lalu kita arahkan ke bagian ini, bagian sini ya teman-teman. Kita ubah aja segini. Nah itu simpel banget teman-teman kan ya, simpel banget. Kita tinggal pilih template yang ada, lalu kita tinggal ubah-ubah tulisannya, lalu kita tinggal ubah elemen-elemennya, lalu jadilah seperti ini teman-teman, jadilah desain seperti ini. Nah itu salah satu kemudahan Canva teman-teman. Kita tinggal drag and drop aja, kita tinggal pilih tulisan yang mau kita ubah, terus kita pilih elemennya, kita pilih fotonya gitu ya. Kita tinggal ubah aja. Itu salah satu kemudahan Canva, teman-teman. Maka dari itu saya katakan kembali di awal bahwa semua kalangan, teman-teman ya, semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang yang mamak sekalipun ya, yang udah berusia itu bisa banget gunakan yang Canva ini, teman-teman. Nah, cuman teman-teman, di sini kita akan belajar nih, kita akan diskusi bareng gitu ya untuk membuat sebuah desain dari nol, bukan dari template, teman-teman ya. Kita akan coba belajar bareng, kita akan coba diskusi bareng buat sebuah desain tanpa dari template, teman-teman. Nah, tadi saya juga sebelum ini saya sudah buat apa namanya, buat contohnya ya. Contohnya itu seperti ini, mana ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba buat desain seperti ini, teman-teman ya. Buat desain seperti ini. Buat desain seperti ini dari nol, dari awal. Gimana caranya? Kita sama-sama belajar di sini, teman-teman, seperti itu. Langkah pertama, teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kita buat dulu desainnya di sini. Kita buat desain, lalu di sini saya mau buat ukuran sendiri aja. Kita pilih namanya ukuran khusus, teman-teman, di sini. Ukuran khusus. Nah, kita coba ukuran Instagram, teman-teman, 1080, 1350. Nah, ini yang konten Instagram tapi yang agak landscape tuh teman-teman, kan ada tuh. Nah, tinggal buat desain baru aja. Nah, nanti secara otomatis teman-teman akan diarahkan ke bagian sini, teman-teman. Ke bagian untuk membuat desainnya, untuk kanvasnya. Ini adalah kanvas, teman-teman. Kanvas putih ini adalah kanvas atau area teman-teman untuk membuat sebuah desain. Nah, kemarin banyak banget tuh di apa namanya, di Google Form yang daftar itu yang alasannya ingin buat desain promosi, buat desain-desain buat produk gitu ya. Nah, sekarang kita coba buat desain produk, desain promosi seperti ini, teman-teman. Dari nol, dari awal, teman-teman. Nah, caranya gimana, Mas? Nah, kita langsung aja kita cek idot, kita langsung sama-sama belajar. Yang pertama adalah teman-teman siapin dulu yang namanya gambarnya atau fotonya. Nah, di sini saya tadi udah apa namanya, sudah mengunggah filenya, saya udah mengimport filenya di sini. Saya ada gambar sepatu di sini. Nah, kita coba aja, kita pakai gambar sepatu ini, kita klik aja. Kita tinggal klik sekali aja, klik sekali maka akan muncul di sini, teman-teman. Saya tinggal gedein. Nah, ini saya pengen ini pengen sepatunya seperti ini. Ini sepatunya kan, nah kalau ini kan sepatunya dalam masih ngadep ke sini, teman-teman ya, belum ke sini ya, belum kebalikannya ya. Saya pengen sepatunya ini itu posisinya seperti ini, hadapnya seperti ini, persis seperti ini. Caranya gimana?
Nah, teman-teman tinggal klik aja bagian ininya, bagian sepatunya, lalu ada di sini namanya balik. Balik, lalu pilih namanya horizontal, teman-teman. Tinggal balik horizontal aja. Set. Nah, secara otomatis nanti akan flip, akan mirror, akan berubah bentuknya, akan berubah posisinya, itu kita balik seperti ini, horizontal seperti itu. Ibaratnya adalah cermin, teman-teman. Ya, awalnya kan seperti ini. Nah, kita balik jadi seperti ini. Kalau vertikal kita balik ke atas seperti ini gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu saya pengen buat ini ya teman-teman. Buat ini kotak ininya. Buat kotaknya ini gimana caranya? Nah, teman-teman tinggal ke elemen teman-teman. Ini ada namanya elemen. Ada namanya elemen. Lalu teman-teman pilih namanya ini. Bentuk. Tinggal klik aja di sini bentuk. Lalu pilih ini teman-teman. Yang persegi. Kita klik. Nah, kita klik. Lalu kita pindah posisinya. Di sini ada posisi teman-temannya. Posisi. Lalu kita pilih nih, mundur. Nah, biar ada di belakang. Awalnya kan seperti ini nih. Nah, awalnya kan ada di atas nih ya. Nah, ada di atas nih si kotaknya. Nah, itu gimana caranya? Caranya Mas buat kotaknya ini ada di bawah. Nah, teman-teman tinggal posisi aja, lalu tinggal mundur aja ini. Nah, ini seperti ini. Lalu saya mau buat kira-kira seginilah. Saya mau ubah warnanya nih. Nah, tinggal ubah aja di sini warnanya. Nah, ini banyak banget pilihan warna. Teman-teman kalau misalnya warnanya kurang ya tinggal ke bagian sini aja. Ini ada banyak banget warna yang bisa teman-teman semua gunakan. Gradasi juga bisa teman-teman. Nah, ini juga bisa. Terus ini saya pakai warna ini aja. Teman-teman tinggal sesuaiin aja. Ini kalau misalnya mau di sedikit rotate gini ya, sedikit miring gini, teman-teman tinggal ginikan aja, tinggal miringin gini aja. Ini di bagian bawah, ini ada kayak rotasi teman-teman ya. Teman-teman tinggal rotasi aja, tinggal rotate seperti ini aja. Nah, jadi seperti ini. Tinggal agak gedein aja. Sesuaikan aja gitu ya. Nah, terus saya pingin buat bayangan teman-teman. Pengen buat ada bayangan di bagian bawahnya ini. Gimana caranya? Nah, kita ke elemen teman-teman. Kita ke elemen. Kita pilih namanya drop shadow. Drop shadow. Nah, ini kita lihat semua. Kita tinggal pilih aja yang mana. Kalau saya biasanya kalau nggak pakai yang ini, ya ini teman-teman. Kita pakai ini ya. Kita klik. Kita taruh bawah. Kita tinggal ininya kita kurangin, transparasinya. Nah, kita klik bayangannya. Sini ada namanya transparansi, teman-teman. Ada transparansi, teman-teman tinggal kecilin aja transparansinya. Nah, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu pudar dan jangan terlalu terang juga. Kita anu aja, sesuaikan aja teman-teman. Misalnya segini. Nah, ini kan seolah-olah jadi lebih hidup nih ya desainnya nih. Nah, ini kan desainnya jadi lebih hidup gitu ya, ada kayak bayangannya gitu. Nah, jadi tinggal sesuaikan aja teman-teman. Nah, kalau kita balik, nah, teman-teman tinggal atur aja opacity dari ininya teman-teman. Dari sepatunya ini. Nah, kalau udah sip. Nah, jadi ini kan seolah-olah kayak ada bayangannya jadi lebih hidup gitu ya kalau ada bayangannya gini. Nah, terus kita mau buat tulisannya teman-teman. Mau buat tulisan ini. Ramadan Sale teman-teman. Ramadan Sale. Ya, gimana caranya? Nih, coba. Sini aja apa. Terus kita mau buat tulisannya Ramadan Sale.
Nah, teman-teman tinggal ke teks aja di sini ya. Di sini ada tambahkan judul, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tambahkan judul aja, tinggal klik sekali. Nah, kita ubah ke atas. Kita terus aja Ramadan. Ramadan. Kita gedein dikit. Sesuaikan aja. Nah, lalu kita ubah aja fontnya di sini. Nah, saya bisa ya gunakan ini, Poppins. Ini salah satu font favorit saya, teman-teman ya. Poppins, gratis. Ramadan. Saya ubah warnanya jadi warna putih, teman-teman. Tinggal ke sini bagian warna teks. Tinggal ubah aja jadi warna putih. Maaf. Teks warna putih, ubah warna putih. Nah, tinggal sesuaikan. Untuk warnanya bebas, teman-teman ya. Teman-teman tinggal kreasikan aja, bebas mau pakai warna apa aja. Sini saya menyesuaikan aja warna putih. Ramadan. Sini ada tulisan sel ya, teman-teman. Ramadan sel. Sama, kita tinggal buka aja, tambahkan judul sel. Kita ubah misalnya Poppins yang medium. Kita ubah warnanya jadi warna putih. Dulu aja. Ubah jadi warna putih, teman-teman. Nah, kita gedein kira-kira segini. Nah, terus di mana ini, di bagian sini kan, teman-teman. Nah, ini kan tulisannya agak renggang ya. Nah, ini kan tulisannya renggang nih. Nah, kalau yang di sini kan masih belum renggang ya tulisannya. Nah, gimana caranya agar tulisannya itu tuh renggang seperti ini? Ada kayak ada jarak, ada space gitu. Nah, itu caranya gimana? Nah, teman-teman tinggal klik aja tulisannya sel ini, kita klik. Nah, teman-teman pilih ini, teman-teman. Pilih jarak. Pilih jarak. Lalu teman-teman ada yang namanya jarak huruf. Nah, teman-teman tinggal tarik aja, sesuaikan aja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, kalau udah, tinggal kita luruskan aja dengan yang atasnya ini. Kita kecilin dikit. Nah, misalnya kurang gitu ya, tinggal bagian sini aja, tinggal kita sesuaikan. Ramadan sel. Tinggal kita atur aja jarak antar tulisannya ini, teman-teman. Lalu di bawahnya ini ada ini tanggal. Sama aja tanggal, kita tinggal kalau mau copy paste aja bagian yang atas nih. Ctrl C, Ctrl V. Kita tinggal ubah aja misalnya 10 April 2023. Terus ukurannya ini kita ubah medium. Terus ukurannya kita kecilin, agak kecilin teman-teman. Misal lagi ini ya. Nah, karena segini. Terus di sini ada ini teman-teman, ada kayak putih-putih nih. Nah, gimana cara buatnya Mas? Kayak ini diskon 50% ya. Ini ada kayak shape atau bentuk warna putih-putih seperti ini. Nah, gimana caranya? Nah, itu sama kayak yang tadi. Nah, teman-teman tinggal ke bagian elemen, lalu kita klik aja bentuk. Nah, teman-teman pilih yang ini. Pilih yang shape yang ada roundednya, yang ada kayak lingkarannya, ada kayak pucuk-pucuknya ini. Nah, pucuknya ini masih sedikit melengkung gini ya. Itu. Terus ubah warnanya jadi warna putih. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja ukurannya. Kreasikan sekreasi mungkin ya, bebas teman-teman. Terus di sini ada tulisan ya, ada tulisan diskon 50% gitu ya. Diskon 50%. Berapa sih tadi? 50, oh 50 juga aja. Ada tulisan diskon 50%, sama kita tinggal ke teks lalu kita tambahkan judul. Kita tulis diskon misalnya nih.
Kita ubah ke sini. Lalu kita di sini saya pakai Montserrat. Untuk fontnya saya pakai Montserrat ini. Nah, kita ubah warnanya jadi warna ini sama seperti ini. Ini teman-teman. Kita tinggal gedein aja. Kita copy cluster, Ctrl C, Ctrl V. Ya, diskon 50%. Kita tinggal gedein. Nah, seperti ini teman-teman. Diskon 50%. Agak ke bawah. Nah, terus kalau saran saya teman-teman ya, sebisa mungkin font itu jangan gunakan lebih dari 2 font di dalam satu desain, teman-teman. 2 font itu sudah cukup banget ya. Maksudnya adalah 2 jenis font gitu ya. Misalnya, ini kan saya gunakan 2 jenis font ya. Yang pertama yaitu Poppins, yang ini Poppins, lalu yang ini adalah Montserrat gitu. Nah, sebisa mungkin nanti di desain-desain berikutnya jangan gunakan font-font selain font Poppins sama font Montserrat, teman-teman gitu. Karena di dalam grafik desain, teman-teman, itu ada salah satu prinsip dasar desain. Salah satu prinsip dasar desain ada namanya balance, seimbang, teman-teman. Di dalam desain grafis itu harus imbang antara warna, antara tulisan, antara gambar, antara elemen-elemen lainnya, terus seimbang gitu. Jadi sebisa mungkin di dalam kita membuat sebuah desain grafis, font atau tulisannya, jenis-jenis tulisannya itu jangan terlalu banyak. Maksimal itu 2. 2 itu sudah cukup banget, teman-teman. Jangan terlalu banyak. Terus warnanya juga jangan terlalu rame. Warnanya jangan terlalu rame. Kalau misalnya mau cari kombinasi warna itu banyak banget di Google, tinggal cari aja. Banyak banget kombinasi warna. Misalnya mau cari kombinasi warna orange ya, cari aja di Google kombinasi warna orange, itu banyak banget. Lalu elemen-elemennya juga harus seimbang, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi di dalam desain grafis itu ada namanya balance, prinsip dasar desain yaitu balance, teman-teman. Harus seimbang antara tulisan, antara warna, antara elemen dan sebagainya. Gitu. Jadi sebisa mungkin untuk font jangan gunakan lebih dari 2 jenis font. Gunakan 2 itu maksimal tuh, teman-teman. 2 itu udah cukup banget. 2 itu udah cukup banget kita gunakan untuk membuat sebuah grafik desain gitu. Gitu ya. Terus kita kembali lagi ke sini, ke desain kita. Lalu saya mau buat ini, teman-teman. Nah, ini di bawahnya kayak ada bayangannya, teman-teman. Kayak ada bayangan seperti ini. Nah, gimana cara buatnya? Sama kayak tadi, kita klik drop shadow. Terus elemen drop shadow. Pilih yang ini. Lalu posisinya kita mundurkan sedikit. Terus kita kecilin, teman-teman. Kecilin, terus kita ukurannya, posisinya juga kita kecilin, teman-teman. Nah, ini kan kayak lebih nyata gitu ya, ada shadow-nya. Nah, ini kok sepertinya kebalik. Ini sip. Terus kita mau buat tulisannya nih, mau buat tulisan ini free ongkir plus gratis merchandise. Kita copy aja. Nah, teman-teman tinggal ke sini, sama, tinggal ke teks, tinggal ditambahkan judul aja. Apa? Free on. Kita copy aja nih ya tulisannya, teksnya. Tinggal tambahkan subjudul. Kita tinggal ubah warnanya jadi warna putih.
Kita taruh ke bawah. Kita ubah warna jadi putih. Jadi putih, terus kita kecilin teman-teman. Kita kecilin. Pokoknya kita kecilin juga. Nah, misalnya ini. Sepatunya kita kecilin dikit. Kita pakai yang Montserrat. Ini aja kayak Montserrat. Terus kita mau buat ini teman-teman. Shop No, tulisan Shop No di bawahnya. Nah, ini kan ada kayak tulisan, ada kotaknya juga nih. Kayak ada kotaknya seperti ini. Nah, kita tinggal sama, kita tinggal ke elemen, kita tinggal cari bentuk juga. Ini Mas Adit, nanti sampai jam berapa ya kita ini ya? Buat mungkin ada waktunya gitu ya. Saya takut kebablasan gitu, saya takutnya. Ya Mas Dimas, setelah lagi kalau udah kurang 5 menit saya kabari ya. Oke, siap-siap, aman-aman. Oke, lanjut teman-teman ya. Nah, di sini kita mau buat tulisan ini kayak ada shape-nya, kayak ada bentuknya di sini ya. Ada tulisan Shop No ini, kotak seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ke Canva, terus pilih bentuk ya teman-teman. Terus pilihin teman-teman, pilih kotak ini. Guys, bentuk, klik. Nah, lalu, nah ini kan kalau di mana di bagian sini. Nah, kalau bagian sini kan nggak ada dalamnya, nggak ada warnanya ya, yang ada bagian luarnya aja ya, bagian ini ya stroke-nya aja, bagian garis luarnya aja. Nah, gimana caranya Mas? Nah, teman-teman tinggal ke sini bagian warna, warnanya kita ilangin teman-teman. Nah, di sini ada tidak ada warna, kita pilih namanya tidak ada warna, kita ilangin. Nah, lalu kita pilih ke sini, ke gaya garis tepi. Ke garis tepi kita klik, lalu kita pilih yang ini aja. Nah, kita pilih warnanya ini, kita kasih ketebalan. Nah, ketebalannya kita kasih, kita warnanya kita ubah jadi warna putih. Nah, kita tinggal kecilin, ya kita kecilin aja. Kita taruh bawah. Kalau saya kurang tebel ya kita tinggal tebelin aja nih. Nah, segini misalnya kok. Nah tuh nih, ada dari Mas Ulil nih. Kak, nanti file recordnya upload di YouTube ya, biar bisa dilihat ulang yang ketinggalan. Siap Mas Ulil, nanti biar biar di-upload bareng tim, biar nanti juga teman-teman yang lain tetap bisa ngakses gitu ya. Tetap akses, misalnya ya kadang kan kita namanya manusia gitu ya, kadang kita lupa gitu ya teman-teman. Nanti mungkin bisa sambil belajar lagi gitu. Nah, terus kita tinggal kasih ini aja, tulisan Shop No. Beli sekarang. Saya bisa. Nah, terus kita tinggal buat tulisan Shop No, sama aja kita pakai apa ya? Kita pakai membuat lagi juga bisa, teks lagi. Shop No. No.
Kita ubah jadi warna putih. Kita ubah jadi warna putih. Terus fontnya kita pakai Poppins lagi. Tinggal kita luruskan aja, kita sesuaikan. Nah, terus misalnya teman-teman mau kasih Instagram di bawah nih ya, mau pakai Instagram teman-teman tinggal ke elemen aja ini, cari aja Instagram logo. Nah, cari yang putih ini, ubah jadi warna putih, teman-teman. Warna putih, kita kecilin aja. Lalu salin dikit. Saya segini, terus tulisannya pakai ini, misalnya bisa. Kita copy aja, paste. Misalnya Dimas _Andrian misalnya nih. Ini teman-teman bebas pakai Instagram teman-teman. Nah, tinggal kita lurusin aja. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal atur-atur aja, mulai dari ukurannya, mulai dari layoutingnya, tempatnya gitu-gitu, tinggal teman-teman semua sesuaikan aja, teman-teman tinggal atur aja gitu. Terus di sini saya ada ini kayak ada gambar ya di bagian putih-putihnya ini, bagian background yang sini itu ada kayak bagian gambar putih-putih. Nah teman-teman tinggal ke sama elemen juga, misalnya street. Nah, dari yang foto teman-teman ya, cari foto, kita pilih ini misalnya, lalu pindah ke paling belakang teman-teman, posisi kita pindah ke paling belakang, kita gedein teman-teman, kita gedein, nah kita tinggal kecilin aja opacity-nya, nah kita kecilin seperti ini, nah, udah, jadi seperti ini teman-teman desainnya. Teman-teman misalnya mau menambahkan logo di bagian atas nih, saya kan ada logo gitu ya, logo perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman misalnya ada logo ya, tinggal unggahan file ya. Pilih aja misalnya teman-teman punya logo gitu, tinggal dipilih aja gitu. Misalnya di sini relawan Krika Jember nih. Kita klik aja. Lalu taruh aja di atas ini logo. Logo teman-teman, logo perusahaan teman-teman gitu. Kalau saya teman-teman ada logonya. Nah, gitu. Jadi kalau mau nambah file, teman-teman tinggal unggah file aja, lalu pilih filenya yang ada teman-teman semua gunakan di sini. Lalu tinggal teman-teman semua unggah dan masukkan ke dalam desain teman-teman gitu. Kalau sudah teman-teman, saya teman-teman sudah nih katakanlah desainnya sudah selesai nih, nah teman-teman mau download. Nah, caranya adalah tinggal ke sini, bagikan, lalu tinggal ke unduh sini. Unduh. Nah, ini mau pakai apa? Mau pakai PNG, JPG atau apa? Kalau saya PNG ya, teman-teman. Tinggal unduh aja gitu, tinggal unduh, kita tunggu sebentar. Nah kalau sudah nanti akan muncul di file atau folder komputer atau laptop teman-teman semua gitu. Coba kita lihat ya. Nah nanti akan muncul di bagian sini, saya akan muncul di bagian unduhan. Nah kita klik nih, nah desainnya akan muncul teman-teman, akan jadi desainnya seperti ini. Coba ya halaman ya di bawah. Nah jadi teman-teman desainnya seperti ini gitu. Teman-teman tinggal upload aja, tinggal upload di story Instagram teman-teman atau upload di feed Instagram teman-teman, bebas, tinggal kita upload aja di media digital teman-teman semua gitu. Itu sih teman-teman ya untuk materi pembuatan kali ini. Kita lebih banyak ke anu aja ya, lebih banyak ke diskusinya aja teman-teman ya. Kita mungkin sebentar lagi kita diskusi-diskusi bareng gitu ya, akan dipimpin langsung sama Mas Aditnya gitu.
Mungkin Mas Adit bisa, teman-teman ada yang tanya dan sebagainya mungkin. Silakan Mas Adit. Baik, terima kasih buat Mas Dimas atas praktikum materinya yang setelah dipaparkan barusan. Ini kurang lebih nggak nyampe 1 jam sih Mas Dimas buat ini. Ya, saya harap buat teman-teman praktikum juga di rumah sambil mempraktek apa sih kesulitannya, terus mungkin saya juga bertanya sampai sama teman-teman sampai mana sih proses desain kalian selama ini, atau dari tadi pas awal masuk Zoom sampai sekarang selesai memperhatikan materi dari Mas Dimas, mungkin teman-teman ada yang mengikuti desain, mungkin bisa disampaikan ada kesulitan apa dan sudah sampai mana sih desainnya, gimana nih teman-teman? Dan mungkin juga yang ingin bertanya atau ada hal yang tidak diketahui di dalam Canva bisa juga ditanyakan melalui raise hand atau taruh di kolom chat. Ini ada yang tanya nih Mas Dimas. Tadi saya saya bacain ya pertanyaan yang pertama tadi. Mungkin Mas Febrian telah masuk. Mungkin bisa dijelasin Mas Dimas, jelasin singkat aja. Gimana sih cara nambahin background orange-nya yang di belakang? Apa itu harus pakai template? Nah, itu pertanyaan yang pertama Mas Dimas. Oke, siap. Langsung tak jawab Mas ya, berarti ya. Boleh Mas Dimas. Oke, Mas Febrian, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Nah, itu gimana sih caranya tadi kita buat ini Mas ya? Buat Buat ini background orange seperti ini ya. Nah, gimana sih caranya? Nah, teman-teman tinggal ke bagian sini ya. Misalnya teman-teman katakanlah sudah ada kanvasnya ya. Teman-teman tinggal ke bagian elemen aja. Itu Mas Febrian ya. Tinggal ke bagian elemen. Lalu cari aja bentuk di sini. Bentuk. Nah, lihat semua. Nah, ini ada di sini. Pakai yang ini aja, yang persegi ini aja. Kita klik sekali. Nah, nanti akan muncul seperti ini Mas Febrian. Nanti akan muncul seperti ini, lalu tinggal kita resize aja ukurannya, kita ubah ukurannya. Lalu tinggal kita ubah warnanya, misalnya mau kita pakai warna hijau, coklat, merah gitu ya, abu-abu. Banyak banget teman-teman gitu. Nah, jadi seperti itu ya Mas Febrian buat menambahkan background ya, buat menambahkan background orange yang ada di belakang ini gitu. Jadi Mas Febrian tinggal ke bagian elemen aja, dan cari aja bentuk di sini, klik aja bentuk, lalu pilih ini yang persegi, bebas mau pakai mana aja ya, pakai persegi aja di sini untuk. Nah, kita tinggal klik aja, dan kita resize aja di sini. Nah, kalau udah, tinggal kita ubah aja warnanya, mau pakai warna apa, warna merah, orange. Nah, kalau udah, tinggal gini aja. Itu sih Mas Febrian buat cara menambahkan background warna orange ini gitu. Itu Mas Adit ya. Oke Mas Dimas. Oke, sudah ditanggapi sama Mas Febrian. Jadi ini tadi ada pertanyaan dari Mas Husni juga Mbak Degatul Hikmah. Oke, dari Mas Husni dulu nih, kenapa harus PNG Mas Dimas? Kenapa nggak yang lain? Atau JPG, kan tadi ada JPG juga kan? Oke, ini Mas Husni Amir ya. Mas Husni Amir ini salah satu sesepuh saya juga ini Mas Husni Amir ini. Nah, jadi kenapa sih harus PNG gitu ya? Kenapa sih harus PNG gitu teman-teman ya? Jadi ada perbedaan teman-teman. Kapan PNG itu biasanya filenya itu jauh lebih resolusinya jauh lebih bagus teman-teman kalau PNG. Terus kalau PNG itu teman-teman bisa gunakan juga di misalnya kalau mau pakai backgroundnya itu mau pakai background yang transparan, itu bisa teman-teman gunakan namanya PNG. Terus ukurannya juga jauh relatif lebih 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 ringan, lebih kecil, ukurannya juga jauh lebih kecil, terus resolusinya juga jauh lebih besar seperti itu sih. Maka dari itu saya sering banget gunakan yang namanya PNG daripada JPG gitu. Itu sih Mas Husni Amir gitu. Ini salah satu sesepuh saya nih. Ini beliau ini kayaknya pandai ini kayaknya. Ternyata salah satu sesepuh. Ini Mas Husni. Selamat datang Mas Husni Amir di pelatihan desain grafis relawan TK. Oke, yang selanjutnya ada dari Kak Ica nih Mas Dimas. Oh, sama lagi asal situ Bondo.
Wih, itu baru juga nih. Ya, Kak Ica bertanya, apakah template ini bisa dipublikasikan biar dipakai orang lain? Terus cara mempublikasikannya gimana? Gitu. Oke, Mungkin saya boleh nambahin nggak Mas Dimas? Agak nyambung sih pertanyaannya saya. gimana Mas? Terus barusan. Ini kan pertanyaannya Kak Ica, template-nya bisa dipakai sama orang lain nggak? Terus Oh, bisa dipublikasinya, cara publikasinya itu gimana? oke. Siap. Oke, Ini langsung saya jawab berarti Mas ya. boleh Mas Dimas. Oke, siap. Ini makasih ya Kak Ica. Ini situ Bondo juga ya Mbak ya. Saya panggil Mbak aja ya Mbak Ica ya. Saya juga situ Bondo kok. Sama-sama situ Bondo. Sama-sama situ Bondo gitu. Ya, gimana sih cara apakah bisa ya? Apakah bisa template-nya ini bisa kita publikasikan ke orang lain? Bisa banget Mbak, bisa banget nih. Katakanlah nih ya, ini katakanlah desain ini ya, desain ini. Terus desain ini itu mau kita publikasikan ke orang gitu ya, mau kita kasihkan linknya, kita mau kasihkan, kita bisa bagikan aja ke sini, bagian bagikan, lalu kita bagikan, lalu kita salin tautan aja nih. Nih, kita pilih siapa yang bisa, ini kasusnya katakanlah orang-orangnya itu kita punya tim nih ya, kita punya tim di dalam company kita atau perusahaan kita. Nah, terus biasanya kan katakanlah desain sosial media tuh, desain sosial media kan harus sama ya antara feed 1, feed 2 sampai feed 3 sama tuh ya. Nah, itu gimana caranya biar tim kita yang lain itu bisa ngedit juga. Nah, teman-teman tinggal ke sini aja, kita tinggal tautan kolaborasi ya, kita tinggal kita pilih misalnya yang punya tautan nih, yang bisa ngedit. Nah, kita klik aja nyak tautan, lalu kita salin tautan. Nah, salin tautan, lalu kita tinggal kirim aja ke orang atau ke tim kita ya yang sekiranya nanti itu akan membuat yang akan ngedit-ngedit desain di desain yang sama seperti ini gitu. Jadi bisa banget Mbak Ica ya, bisa banget template kita ini itu untuk kita publikasikan, misalnya orang lain itu mau pakai template kita itu bisa banget ya, kita tinggal ini aja, kita tinggal salin apa ini? Tautan ya, saling tautan aja, kita salin tautannya, kita kasihkan ke orang. Nah, nanti otomatis orang itu akan bisa mengedit desainnya sesuai dengan desain yang sudah kita miliki seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu ya, Mbak Baik. Ica. Terima kasih. Jadi bisa banget. Gitu. Jadi kita bisa kolaborasi ya Mas sama teman-teman kita atau tim kita. Bisa, Nggak bisa. harus ada dalam satu tempat ya Mas. Bisa banget gitu ya. Jadi pakai akun lain pun juga bisa gitu loh. Pakai akun lain juga bisa. Ngedesain yang sama seperti kita itu juga bisa banget seperti itu. Luar biasa. Siap-siap. Oke Mas Dimas, ini masih ada beberapa pertanyaan lain. Banyak ya Dan yang tanya iya. Seru nih kalau gini. oke, ini ada dari Sabrina Inaski, ada dari Mbak Sabrina. Kayaknya orang Jember juga nih Mas Dimas. Orang Jember Ini juga. Asik. ini Mbak Sabrina tanya cara ngatur size atau formatnya menjadi A4, A3 dan sebagainya gimana ya? Karena dia punya pengalaman ketika desain ingin dicetak berbeda dengan ukuran kertas sehingga merusak desainnya gitu. Oke. Untuk mengatur size atau format jadi A3 atau A4 ya. Sini ada pengalamannya Mbak Sabrina. Ketika desain ingin saya cetak berbeda dengan ukuran kertas sehingga merusak desain. Terima kasih gitu. Nah, ya kalau mau ngubah ukuran, nah kalau langsung ubah ukuran di sini nggak bisa sih sebenarnya. Ini harus yang pro. Kalau langsung ubah di sini ya, langsung ubah di sini harus yang pro. Nah, tinggal ke sini aja, tinggal ke buat desain ini ya. Nah, buat desain ini ya, buat desain ini itu banyak banget template-nya, di sini ya. Misalnya mau pakai dokumen yang A4 nih tadi ya, Mbak Sabrina ya, kalau nggak salah ya. Iya, A4 atau A3 sebagainya ya. Katakanlah mau pakai yang A4 nih. Ya udah kita klik aja, kita buat desain ya, buat desain. Lalu kita pilih aja yang dokumen A4 nih. Kita klik aja. Nah, nanti secara otomatis desainnya ini itu kanvasnya atau
Ya, yang putih-putihnya ini, itu akan menjadi A4 seperti ini gitu. Lalu kita tinggal cari template aja di sini. Misalnya mau pakai template gitu ya. Ini kita tinggal kasih cari aja template-templatenya di sini gitu. Kalau mau buat pakai dari awal juga bisa. Yang penting kan kertasnya ini ya, yang penting kertasnya ini yaitu ukuran A4 sesuai dengan ukuran yang mau kita cetak atau yang mau kita publikasikan di dalam sosial media kita gitu. Kita tinggal pilih aja. Nah, kita tinggal ubah-ubah aja seperti ini gitu. Nah, jadi gitu ya Mbak Sabrina. Jadi kalau ya sebisa mungkin kalau misalnya mau cetak A4 ya kita ukurannya harus A4 gitu. Karena kalau pas cetak kita ukurannya mau cetak kita ukuran A4 terus kita ngedesainnya pakai F4 misalnya gitu ya. Nah, itu akan beda banget ukurannya, akan mengecil, akan menciut gitu seperti itu. Nah, jadi sebisa mungkin ukuran yang mau kita cetak dengan ukuran yang ada di desain itu harus sama-sama. Misalnya kalau A4 ya udah sama-sama A4 gitu. Itu Mbak Sabrina. Oke, gimana Mbak Sabrina? Udah jelas gak penyampaiannya? Atau masih ada yang dibingungin? Jadi kalau ngubah ukuran itu Mas Adit ini kayak jaringannya harus Adit ya. pas awal desain yang masih mas ya, kita harus tahu desainnya ini untuk ukuran apa. Mas Adit, mohon Awal maaf, ini desain harus jaringannya Mas Adit ngeset putus kayaknya. ukuran yang akan dituju ya mas. Aduh, kayaknya Mas Adit deh ini ya. Masalah jaringan kayaknya nih, jaringannya agak putus-putus tadi kayaknya Mas Adit. Iya Mas Dimas, ini Mas Adit lagi putus-putus ini Mas Dimas, Oh, nunggu iya. Mas Adit nyambung lagi. Tadi Oke. saya sambung aja dulu Mas Dimas, ini mumpung Ya, banyak Mas yang Adit. tanya ini Mas Dimas. Tadi yang terakhir itu dari Kak Sabrina ya Mas Dimas? Terakhir ya Kak Sabrina, terakhir kali tanya. Oke, ini saya baca di chat dulu ya Mas Dimas. Oke, Ini siap. dari Mbak Diah Puji Lestari ini Kak Dimas. Izin bertanya Kak, apakah aplikasi Canva recommended buat desain banner Kak? Nah itu gimana tuh Mas Dimas? Buat desain banner nih Mas Dimas, kayaknya buat event-event ini Mas Dimas. Mungkin bisa dijawab langsung Mas Dimas. Oke, terima kasih Mas Afif ya atas backupnya dari Mas Adit ya. Mungkin itu teman-teman ya salah satu kendala ketika kita online ya, ketika kita Zoom, kita webinar gitu ya. Mungkin kalau online salah satu kendalanya adalah jaringan seperti ini teman-teman. Jadi ada memang ya itulah kendala jaringan mesti. Nah, ini dari Mbak Dia Puji Lestari ya. Nah, ini izin bertanya Kak, apakah aplikasi Canva recommended buat desain banner? Recommended sih ya bisa aja gitu ya. Cuman teman-teman kalau di Canva itu ada batas ukuran teman-teman. Ada batas ukuran yang bisa kita gunakan. Itu kalau nggak salah maksimal itu adalah 200 cm atau 2 meter. 2 meter itu maksimal pembuatan ukuran gitu. Jadi kalau banner kan kadang kita ada banner yang ukuran 4 meter kali 3 meter tuh, ada yang ukuran 4 meter kali 2,5 meter gitu ya. Jadi kalau saya pribadi kurang banget kalau kita gunakan Canva ini gitu. Bisanya bisa, cuma dengan ukuran-ukuran tertentu saja gitu. Karena kalau nggak salah ya, saya pernah baca coba ya kita maksimal berapa ya? 200 bisa nggak? Oh ini malah ukuran dimensi harus kurang. Nah ini
Maksimal malah 87,500 cm, teman-teman. 87 ya, katakan 100 cm, 1 meter maksimalnya gitu. Jadi ukuran maksimalnya adalah 1 meter buat di Canva ini gitu. Jadi Canva nggak bisa melebihi dari 100 meter, melebihi dari ukuran 100 meter, 1 meter maaf, 1 cm. Itu nggak bisa, teman-teman. Jadi menurut saya pribadi, kalau mau buat banner, jangan gunakan Canva gitu. Gunakan aplikasi yang memang khusus banner gitu ya, entah itu CorelDRAW atau Adobe Illustrator gitu. Kalau misalnya mau buat flyer atau mau buat apa namanya, brosur gitu, masih bisa gunakan namanya Canva ini. Jadi kalau saya pribadi kurang worth it, kurang recommended ketika kita menggunakan buat banner menggunakan aplikasi Canva ini. Gitu. Itu ya, Mas Afif, atas pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Mas Dimas. Itu berarti kurang recommended banget ya buat desain-desain benar. Mungkin buat contoh-contohnya terus diimplementasikan di software lain bisa ya Mas Dimas ya? Bisa. Karena ini kan kendala keukurannya aja gitu sih, Mas, sebenarnya. Ini sudah ada Mas Aditya, Mas. Ini gimana Mas Adit? Apa sudah beres ini jaringannya? Oh, baik lagi. Aman. Oke, saya kembalikan ke Mas Adit, Mas Dimas. Oke, siap Mas Afif. Terima kasih atas backup-nya. Makasih Mas Kiki. Ya, mohon maaf sebelumnya karena jaringannya kurang baik tadi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya tadi kayaknya ada pertanyaan dari Mas Rahmat. Kalau nggak salah ini karena chatnya udah hilang di saya masih ingat. Itu tadi Mas Rahmat tanya tentang bisa nggak kalau dibuat PowerPoint, Mas, dibuat kayak pemaparan materi gitu, dibuat slide-slide PowerPoint. Oke, terima kasih Mas Adit pertanyaannya, Mas Ahmad maksud saya, Mas Ahmad Taufik, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa ya. Bisa nggak kita buat presentasi atau PPT atau presentation lah ya di Canva? Bisa banget Mas ya. Kalau mau pakai template ya kita tinggal cari aja ini presentasi misalnya nih. Nah, ini banyak banget pilihan-pilihannya di dalamnya, teman-teman. Ini tinggal klik aja, misalnya pakai ini. Teman-teman misalnya ada tugas kelompok nih. Ya udah, tinggal kita klik aja nih. Kita klik, kita sesuaikan template. Ini kalau mau pakai template ya. Lalu terapkan seluruh halaman template. Nah, terus kita tinggal ubah-ubah aja tulisannya. Tugas kelompok, misalnya kelompok A1. Nah, misalnya gini. Nah, tinggal kita ubah-ubah aja. Next, kita ubah. Lalu kalau mau kita download, ya kita tinggal bagikan, kita unduh. Nah, lalu kita cuma di sini kita nggak bisa save-nya atau kita penyimpanannya itu nggak bisa kita simpan ke PPT, nggak bisa. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa simpannya ke JPG, PNG, PDF, teman-teman. Bisa sih PDF gitu ya. Atau kalau misalnya mau, kan biasanya kan ada animasi-animasi gitu ya, ada kayak animasinya. Nah, itu teman-teman bisa save ke bagian video MP4 ini, teman-teman. Gitu. Jadi nggak bisa ketika kita buat Canva gitu lalu kita convert ke PPT, belum bisa. Saat ini belum bisa. Nggak tahu ke depannya gitu. Semoga aja gitu ya developer dari Canva itu memberikan sebuah solusi gitu, misalnya. Gitu. Jadi ketika kita pilih aja di sini. Gitu. Atau kalau mau teman-teman presentasi di mana di Canva-nya langsung juga bisa teman-teman. Kayak kalau di PowerPoint kan kita F5 gitu ya, F5 buat presentasi. Nah, di Canva juga bisa. Kita tinggal tampilkan aja ini. Tampilkan, lalu kita tinggal presenter karena penuh tampilkan aja di sini. Nah, tinggal presentasi seperti ini. Ini sama kayak PowerPoint, kita bisa presentasi di dalamnya. Mode presentasi juga bisa seperti itu. Gitu ya buat Mas Rahmat Taufik buat pertanyaannya yang luar biasa banget gitu. Saya kembalikan lagi ke Mas Aditnya. Silakan Mas Adit. Baik, makasih Mas Dimas. Gimana Mas Rahmat? Apakah udah jelas dari Mas Dimas? Jadi mungkin tadi yang penyampaiannya Mas Dimas, kalau kita membuat desain atau presentasi dari Canva,
itu bisa, tapi dipresentasikannya bisa lewat melalui Canva langsung atau juga kita download jadi file gambar ataupun PDF. Jadi di PDF itu juga bisa kita melakukan presentasi Bisa. melalui web Chrome ya Mas Dimas, Ya. presentasi. Mm. Oke, sudah jelas. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi Mas Dimas dari Mas Krisna. Kalau untuk desain logo bagi yang belum biasa Corel atau AI, apakah worth it pakai Canva Mas Dimas? Oke, siap. Kalau untuk desain logo bagi yang belum bisa Corel atau AI, apakah worth it? Menurut saya sih 50-50 ya Mas, 50-50 ya, antara worth it antara enggak gitu. Karena apa? Itu saya katakan di awal tadi bahwa di Canva ini nih, kalau di Canva itu kita nih misalnya nih, nah kita nggak bisa namanya itu membuat dari nol gitu. Kalau buat desain logo kan kita kalau pakai Adobe Illustrator atau pakai CorelDRAW kita kan ada namanya pen tool ya, ada namanya pen tool, toolsnya namanya pen tool loh, untuk menggambar dari awal, membentuk dari nol. Nah kalau di Canva kita nggak bisa ngebentuk dari nol teman-teman, nggak bisa. Cuman ya kita bisa untuk menggabungkan beberapa objek-objek aja gitu. Misalnya ada kayak garis gini, terus kita mau pakai garis ini gitu ya. Terus kita mau buat logonya seperti ini gitu. Logo-logo sederhana aja bisa teman-teman. Kalau hanya melibatkan shape sama melibatkan garis aja itu bisa banget kita gunakan Canva ini juga bisa banget teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya logonya itu ribet dan memang harus create dari nol dari awal gitu ya, gunakan kayak pen tool gitu-gitu. Nah, itu kurang worth it menggunakan Canva teman-teman. Jadi harus gunakan namanya entah itu Adobe Illustrator atau Adobe atau CorelDRAW seperti itu. Jadi menurut saya 50-50 ya Mas Krisna. Kadang worth it, kadang enggak, tergantung desain yang kita buat aja seperti itu sih Mas Krisna. Baik, jadi kondisional ya Mas Dimas. Kita Kondisional, lihat benar banget Mas Adi. kesulitan dari logonya sendiri. Gitu Mas. Benar banget. Oke, siap. Terima kasih Mas Dimas. Gimana Mas Krisna? Apakah terpenuhi atas pertanyaannya? Oke, makasih Mas Krisna. Oke, buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh, ini saya lupa tadi Mas, dari Mbak Ica tadi, ada yang kelewat. Itu kan kita share-nya ke teman sendiri melalui link. Nah, misal kita share template-nya itu ke publik gitu Mas, apakah bisa? Ke publik ini maksudnya dalam arti gimana ya? Pokok kalau orang yang memiliki link kita, memiliki link kita itu tadi, memiliki apa? Link yang sudah kita bagikan gitu ya, yang sudah kita bagikan linknya, entah itu ke siapa saja, ke publik atau ke siapa aja, itu pasti bisa buka desain yang kita buat gitu. Tapi cuman kalau misalnya Mbak Ica nih, terus Mbak Ica udah buat desain, katakanlah udah buat desain mana tadi? Buat desain ini ya, Ramadan Sale ini ya, Ramadan Sale. Nah, terus Mbak Ica ini mau meng-share desainnya ini itu ke bagian template ini, ke bagian publik atau ke template di Canva ini, di platform Canva ini, terus kita mau bagikan langsung tuh nggak bisa gitu. Jadi kita kalau mau bagikan template ke ini, ke bagian Canva-nya, ke platform Canva-nya, nah itu teman-teman harus pertama daftar yang namanya jadi Canva Contributor. Terus daftar jadi Canva Contributor atau Canva Creator gitu. Untuk bisa membagikan desain-desain yang teman-teman semua buat ke publik, dalam artian publik di sini adalah publik di dalam Canva-nya ya, di dalam template Canva-nya ini, dimasukkan ke dalam template Canva ini gitu. Jadi teman-teman harus jadi yang namanya Canva Contributor atau Canva Creator gitu. Dan untuk jadi seorang Canva Contributor dan Canva Creator, nah teman-teman harus mengikuti beberapa uji coba, harus nge-share biasanya kirim portofolio, kirim desain-desain yang teman-teman semua sudah buat untuk menjadi seorang Canva Contributor dan juga Canva Creator gitu. Tapi untuk saat ini sih sepertinya terakhir kali saya lihat berita itu kayaknya masih belum buka buat Canva Contributor sama Canva Creator gitu. Nah, nanti kalau misalnya sudah dibuka Canva Creator sama Canva Contributor, lah teman-teman bisa gabung, teman-teman bisa coba join gitu ya. Lumayan teman-teman gitu, karena jadi Canva Creator atau Contributor itu dibayar teman-teman gitu. Nah, dibayarnya gimana Mas? Dibayarnya itu
kalau misalnya ada orang yang make desain teman-teman semua, nah teman-teman nanti semua akan dapat royalti. Nah itu kok teman-teman semua daftar jadi seorang Canva kreator atau Canva kontributor gitu. Jadi intinya kalau kita ingin meng-share atau membagikan template kita ke bagian template di Canva ini yang bisa digunakan oleh publik, nah itu teman-teman harus daftar jadi seorang Canva kontributor atau jadi Canva kreator. Seperti itu Mas Adit ya. Oke, siap Mas Dimas. Jadi kita harus daftar dulu jadi Canva kontributor atau jadi Canva kreator ya Mas Dimas Benar ya. banget Mas Adit, benar banget. Oke. Boleh nggak Mas saya nambahin nanya? Monggo. Jadi Silakan. saya juga sedikit penasaran nih Mas. Misal kita menggunakan template yang ada nih, menggunakan template yang ada di Canva. Nah, kalau kita komersilkan atau kita perjualbelikan di sosial media itu apakah boleh atau tidak Mas? Kan ini pakai template-nya orang lain. Benar kita ubah sedikit dalamnya, tapi apakah kita bisa mengkomersilkan template orang lain ini, Mas? Oke, iya terima kasih Mas Adit ya atas pertanyaannya. Ini memang masalah lisensi, masalah copyright ya, masalah lisensi itu sangat luar biasa sekali teman-teman gitu. Karena kalau kita salah sedikit aja gunakan lisensi ya teman-teman bisa dibanding bisa kena denda gitu teman-teman ya. Nah, kalau Canva ini teman-teman, kalau Canva yang bisa kita jadikan komersial lisensinya adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya ya. Karena kita udah mau pakai ini nih, mau pakai ini desain ini. Nah, yang bisa kita share ke publik, ke sosial media kita adalah bagian hasil akhirnya, bagian PNG-nya, PNG-nya atau JPG-nya atau PDF-nya. Itu bisa kita gunakan buat komersial lisensi gitu. Karena saya sering banget kok, saya sering ada banyak klien ke saya gitu ya. Nah, saya biasanya gunakan Canva ini juga buat keperluan klien, lalu saya kirim filenya ke klien saya, itu bentuknya adalah PNG atau JPG hasil akhirnya gitu, bukan hasil mentahnya gitu, bukan hasil linknya, enggak, hasil akhirnya yaitu dalam bentuk JPG atau dalam bentuk PNG gitu. Itu Mas Adit ya buat kita share ke media sosial. Nah, kalau kita buat dari awal, misalnya nih kita buat dari awal kayak gini ya, ini kan kita buat dari awal ya, kita buat dari awal. Cuman ada beberapa elemen kan ya di dalamnya ada beberapa elemen yang kita gunakan dari elemen Canva ini gitu. Nah, itu apakah bisa kita perjualbelikan? Bisa. Nah, kita bisa jual ininya, jual hasil hasil template Canva-nya. Itu bisa kita jual, kita bisa share ke orang gitu. Karena kita buatnya dari awal, kita buat dari awal dan juga mungkin elemen-elemennya itu nggak kita gunakan sepenuhnya, hanya beberapa saja. Nah, itu bisa banget teman-teman seperti itu. Jadi gitu Mas Adit ya, buat masalah komersial lisensi di Canva ini seperti itu. Mas Adit masih di mute ya? Baik, terima kasih Mas Dimas. Jadi kesimpulannya boleh, tapi hasil jadi bukan mentahnya. Ya, sepertinya jaringan lagi Mas Adit ini ya. Iya ini Mas Dimas, waduh. Keluar lagi kan. Sudah sampai mana ini tadi Mas Dimas? Dari pertanyaannya Mas Adit ya Mas Dimas? Iya, udah dijawab kok tadi. Iya, oke. Ini kayaknya sudah ada pertanyaan ini Mas Dimas dan juga sudah 4:30 ini Mas Dimas. Benar udah mau buka nih ntar lagi. Ini mungkin teman-teman mungkin ada yang mau golek takjilan, cari takjilan ini Mas Dimas atau Iya. lagi masak-masak ini. Benar banget. Ntar lagi soalnya udah mau buka nih ya jam 1 jam lagi nih udah mau buka. Buka puasa sama siapa Mas Dimas? Kenapa? Buka puasa sama siapa sekarang hari ini? Sama nenek. Oh, Belum punya pasangan Mas, masih sendiri. Kali Mas Dimas cari pasangan biar bisa buka bersama. Gitu. Oh siap Afif, doakan aja ya semoga ada aja gitu yang datang.
Ya, oke Mas Dimas, ini Mas Aditnya lagi ini Mas Dimas, lagi terkendala jaringan ini Mas Dimas. Benar. Nih dari pemateri ini enaknya gimana nih Mas Dimas? Nungguin Mas Adit. Ini soalnya ya Mas Dimas, yang saya tahu nih sebentar lagi sesi dokumentasi nih Mas Dimas. Oke, jadi ya Apa dicukupkan aja apa gimana? Aditnya ya, Atau Mas. mungkin yang mau dikit-dikit ada closing statement dari Mas Dimas atau gimana ini? Oke, siap. Jadi mungkin langsung anu aja ya Mas ya, langsung kita akhiri aja ya karena ini udah 4:30, entar lagi udah mau buka puasa, udah mepet banget sama buka puasa. Entar lagi mungkin kita lanjut aja ke dokumentasi ya sambil nunggu Mas Aditnya juga. Mungkin closing statement dari saya ya, terakhir dari saya buat teman-teman semua. Sebenarnya desain itu gampang teman-teman. Desain itu gampang, tergantung kitanya mau belajar atau enggak teman-teman. Dan juga saat ini itu banyak banget platform-platform desain grafis yang bisa kita gunakan. Oke lah, kalau dulu kita mungkin masih susah ya Mas, dulu aplikasinya susah-susah nih, kita nggak bisa belajar nih. Nah, sekarang banyak banget teman-teman aplikasi pendukungnya. Salah satunya adalah Canva. Jadi nggak ada alasan lagi buat mau belajar, buat alasan aplikasinya mahal lah, aplikasinya susah lah. Nah, nggak ada lagi alasan seperti itu. Jadi, monggo sebisa mungkin teman-teman semua buat desainnya itu semaksimal mungkin, teman-teman gitu ya. Nah, kalau emang teman-teman yang mau bergerak di bidang graphic design, yang mau mendapatkan cuan di graphic design, silakan teman-teman upload desain-desain yang teman-teman semua pernah kerjakan ke sosial media gitu ya, upload aja udah, jangan takut buat dikritik, jangan takut buat dikatakan jelek dan sebagainya gitu, nggak usah teman-teman, anggap aja itu sebagai kritik membangun teman-teman buat lebih bagus lagi gitu. Karena saya selalu ingat kata-kata Mas Rio Purba. Rio Purba adalah salah satu graphic designer, freelancer dan juga YouTuber favorit saya. Beliau ini pernah mengatakan bahwa sebagus-bagusnya desain itu pasti ada yang nggak suka, dan sejelek-jeleknya desain itu pasti ada yang suka teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk membuat sebuah desain, buat aja lalu kita upload ke sosial media dan sebagainya gitu. Jangan takut buat dikritik gitu. Itu aja sih mungkin ya dari saya. Semoga ilmu yang bisa kita dapatkan ini itu bisa bermanfaat buat kita semua, buat orang-orang di sekitar kita dan juga masa depan kita gitu teman-teman. Mungkin itu saja terakhir dari saya. Selamat berbuka puasa teman-teman ya. Jangan lupa buat berbuka sebentar lagi, berbuka dengan yang manis-manis gitu teman-teman ya. Karena juga pura-pura bahagia itu juga butuh tenaga teman-teman seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi ya dengan teman-teman relawan TK Jember. Semoga kita tetap ngadain kegiatan ngabuburit seperti ini ke minggu-minggu berikutnya. Jadi yang ada di grup teman-teman jangan sampai live grup ya, tetap di grup karena insya Allah kedepannya kita akan banyak banget banyak sekali pelatihan-pelatihan yang akan kita kerjakan dan kita adakan ke depannya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement yang berkelas sekali ini. Ini juga Rio Purba ini panutan saya ini Mas Dimas. Woi, ini kayaknya memang panutan seluruh desainer ya. Nah, ini berhubung Mas Aditnya sudah bergabung, saya kembalikan lagi nih ke Mas Adit. Mungkin ini Mas Adit sekarang sudah sesi dokumentasi. Ini sepertinya Mas Adit barusan cuci muka, sisir-sisir apa ini rambut, sudah cakep yang mau dokumentasi. Monggo dari teman-teman silakan open cam dan saya kembalikan lagi ke Mas Adit. Baik, Mas Kiki, terima kasih sudah lagi-lagi nge-backup ya. Jadi dipersilakan buat teman-teman buat open cam. Kita sudah masuk ke dalam sesi dokumentasi. Dipersilakan buat teman-teman semua open cam. Yang mungkin yang lagi gak ada kesibukan, yang belum menyiapkan makanan atau belum masak-masak, dipersilakan untuk open cam. Karena saya tahu sih ini udah 4:30, kayaknya udah mempersiapkan untuk buka puasa semua. Oke, ini sudah ada beberapa Mas Dimas atau Mas Kiki yang open cam. Ya teman-teman yuk open cam semua yuk. Oke. Foto bersama yuk. Mas Dimas sepertinya senang sekali nih sore ini.
Senyumnya Ada Kak terlebar Den, ya Mas Dimas. ada Mas juga. Oke, makasih udah open cam. Mungkin yang lain silakan open cam. Kita ambil Teman-teman yang lain dokumentasi. bisa open cam semua, yuk kita dokumentasi. Gimana ini Mas Adit, gayanya mau gaya bebas atau gaya siapa ini biar saya bantu untuk dokumentasinya? Boleh, terima kasih Mas Kiki. Kita gayanya gini ya, posenya pose literasi. Tangannya L gini. Oke, mantap. Oke, baik. Saya hitung ya teman-teman. 1, 2, 3. Sorry. Ulang lagi. Senyumnya teman-teman, senyumnya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mas Kiki sudah membantu. Terima kasih Mas Dimas atas paparan praktikum materinya yang telah diberikan pada sore hari ini yang luar biasa banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang tadi juga cukup ramai sudah hadir menyempatkan untuk bersama-sama bareng-bareng belajar untuk pelatihan desain grafis. Saya memohon maaf atas kurangnya fasilitas dari saya yaitu berupa jaringan yang masih kurang di sini, dan juga saya juga mohon maaf atas nama Relawan DK jika kami kurang dalam penyampaian materi atau menyediakan fasilitas yang lain. Jadi saya mewakili semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Erlina, Mas Dimas, Mas Adit, Mas Ulil, Mas Denny, Pak Edi, Bu Ulia lagi. Terima kasih. Terima kasih. Saya izin Insya live Allah ya. di minggu depan ya Mas Dimas, masih ada kan sesi minggu depan? Siap, aman. Insya Jangan Allah. lupa tertawanya Mas Dimas ya, jangan lupa sore ini banyak sekali tertawa ini Mas Dimas. Sangat bahagia Mas Dimas. Ini saya izin live dulu ya, mau nih cari buka puasa. Ya, Siap. selamat berbuka puasa Mas Dimas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih guys. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Mbak Erlin, terima kasih Bu Lia, dan teman-teman semua.